Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, informasi yang akan gua sampaikan kali ini banyak bersumber dari Fabrizio Romano. Tentu saja dari video terbaru dari Fabrizio Romano ya. Atau ketika gue bikin video ini berarti salah satu video terbaru lah dari Fabrizio Romano terkait dengan Ruben Neves dan juga Carlos Baleba. Dan ada sumber lain yang ingin gue bahas juga, bukan dari Fabrizio Romano ya, yang membahas tentang James Garner, dimana James Garner ini ya sempat memperkuat Manchester United, bahkan pemain yang berasal dari Akademi Manchester United yang saat ini membela Everton. Ini dalam beberapa informasi terakhir dikaitkan lagi dengan Manchester United. Kenapa? Ya kita tahu bagaimana memang Manchester United ini kan mengincar atau memprioritaskan bahkan posisi lini tengah untuk bahkan kalau bisa ini dilakukan pergerakan di bulan Januari, bursa transfer musim dingin. Walaupun ya ada rencana juga akan melakukan pergerakan besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti ya di bulan Juli Agustus. Nah, James Garner sendiri saat ini namanya disebutkan oleh Nathan Salt ya. Ini merupakan atau dia merupakan jurnalis dari Mail Sport, bahwa nama dari James Garner ini semakin menguat sebagai bisa dibilang mungkin opsi untuk lini tengah Manchester United. Nah, ini menurut gue sesuatu yang menarik. Kenapa? James Garner pernah berasal dari, ya memang bukan pernah berasal, tapi memang berasal dari Akademi Manchester United. Dan seperti pernah gue bahas juga, kalau tidak salah gue ingin double cross check ya Sobat Football United, kalau kontrak dari James Garner bersama dengan Everton ini akan berakhir di musim panas tahun 2026 ya, tahun depan. Pemain berusia 24 tahun ini kontraknya akan habis bersama dengan Everton, kontraknya akan habis bersama dengan Everton, Dan pemain yang ditransfer di tahun 2022 dari Manchester United dengan angka 10,4 juta euro ini bisa saja datang secara gratisan. Atau kalau Manchester United memang butuh untuk memperkuat lini tengahnya di bulan Januari, James Garner ini juga bisa jadi opsi. Tapi ya kalau Manchester United ingin mendatangkan James Garner di bulan Januari, mereka harus mengeluarkan biaya transfer. Kalau seandainya kesepakatan belum diraih dengan Everton antara James Garner dan juga Everton ya untuk memperpanjang kontrak, bisa saja angka di bulan Januari, angka transfernya tidak tinggi ya kan, karena Everton akan intinya berusaha untuk menghindari James Garner ini pergi secara gratisan, sehingga mungkin angka yang tidak begitu tinggi asal Manchester United bisa membayar mungkin akan disepakati oleh Everton. Tapi pertanyaannya adalah apakah James Garner ini profilnya masuk di pemain yang memang diincar oleh Manchester United. Kita tahu bagaimana manajemen Manchester United ini mereka detail ya, mereka spesifik dalam mengincar pemain, bukan hanya terkait dengan profil tapi juga bahkan sampai dengan nama. Dan James Garner dari yang gua baca ya di beberapa sumber tidak disebutkan secara spesifik memang diincar oleh Manchester United. Mungkin ada dalam daftar pemain yang diincar, tapi bukan juga sebagai prioritas. Nah, Manchester United dalam mendatangkan pemain ini bukan hanya terkait dengan satu faktor saja, misalnya dari faktor finansial. Oke, James Garner murah, kita butuh pemain tengah, datangkan saja. Jadi kebutuhan pemain tengah, kita cari yang murah, siapapun yang tersedia itu didatangkan. Manchester United tampaknya tidak seperti itu. Kalau menurut gue, cara mereka melakukan pergerakan, mereka lebih detail dan juga spesifik. Kalau memang pemain itu harganya murah, kalau pemain itu memang posisinya di lini tengah, tapi profilnya dinilai tidak cocok, ya mereka tidak melakukan pergerakan. Tapi ini merupakan nama yang menarik nih. Bagaimana menurut Sobat Football United? James Garner ya. Nama yang beberapa musim lalu sempat
menurut gua apa ya, diharapkan oleh banyak fans bisa memperkuat skuad utama Manchester United sebagai pemain yang muncul dari akademi, tapi nyatanya di tahun 2022 dia justru pindah ke Everton. Saat ini ada peluang lagi nih ya, apakah ya cari nama lain atau ini bisa didatangkan sebagai opsi utama ya. Beralih sekarang ke Fabrizio Romano tentang Ruben Neves dan juga Carlos Baleba. Jadi Fabrizio Romano ini ingin menekankan lagi tidak ada kabar terkait dengan Ruben Neves terkait dengan negosiasi. Apa yang Manchester United lakukan adalah hanya membuat komunikasi saja dengan pihak agen dari Ruben Neves, di mana agen dari Ruben Neves ini juga membawa ya atau menangani bukan hanya Ruben Neves saja, pemain-pemain lain juga demikian. Bahkan Fabrizio Romano menyebutkan agen dari Ruben Neves ini termasuk salah satu agen yang kuat di sepak bola. Nah, mereka berbicara terkait dengan beberapa pemain, tidak hanya Ruben Neves. Ruben Neves ini tadi disebutkan ya, diwakili oleh salah satu agen terkuat di sepak bola, tapi tidak ada sesuatu yang berubah. Nah, dari situ menurut gue, seperti yang gue sebutkan juga di kabar yang beberapa video yang lalu, bahwa ini gue pikir sih hanya pembicaraan rutin saja, di mana klub melakukan pembicaraan dengan agen pemain terkait dengan pemain-pemain yang mungkin tersedia, yang profilnya mungkin cocok, atau opsi-opsi lainnya, termasuk juga mungkin karena agen dari Ruben Neves ini juga menangani beberapa pemain Manchester United saat ini. Bisa saja hal-hal tersebut yang dibahas, jadi tidak spesifik ke Ruben Neves. Nah, kalau melihat timeline ya, ataupun waktu saat ini yang saat ini bisa dikatakan mungkin agak sedikit mendesak, tapi justru Ruben Neves ini tidak mencuat secara tinggi, katakanlah seperti itu namanya, maka gue secara ringan amatiran meragukan bahwa memang Manchester United ini mengincar atau menginginkan Ruben Neves ini didatangkan di Old Trafford. Menurut gue seperti itu. Walaupun misalnya ada beberapa pendapat yang menyebutkan ya Ruben Neves punya kemampuan bagus, punya adaptasi di Premier League dari pengalaman sebelumnya yang mungkin akan lebih singkat ya. Tapi dari kabar ini yang disebutkan, sekali lagi gue juga melihat timeline dari Manchester United, tapi bisa saja berubah sih dalam waktu-waktu ke depan. Misalnya ini ya, Kobbie Mainoo bergerak secara cepat gitu ya, Manchester United butuh menambal lini tengahnya, bisa jadi Ruben Neves menjadi salah satu opsi. Tapi saat ini itu bisa saja, tapi ya, belum terjadi ya kan. Tapi saat ini situasinya menurut gue masih cenderung sepi untuk Ruben Neves ya. Dan ya, Manchester United dikaitkan dengan Carlos Baleba. Ini dikaitkan dengan Carlos Baleba. Manchester United bisa memberikan semacam kayak kepastian ya, bahkan di pembicaraan secara internal, klub ini tidak berhenti mendiskusikan nama Carlos Baleba karena dilihat sebagai solusi yang ideal bagi klub dan juga Ruben Amorim. Pergerakan di bulan Januari sendiri ini dilihat sebagai sesuatu yang masih tidak mungkin. Tapi segala momentum kalau Brighton memutuskan untuk membuka pintu keluar untuk Baleba, Manchester United ini sangat-sangat tertarik. Bayern Munchen tidak bekerja untuk kesepakatan Carlos Baleba. Mereka merasa bahwa sang pemain masih ingin tetap stay di Inggris, dan mereka merasa sang pemain pun juga ingin ke Manchester United. Dari beberapa nama yang beredar ya, kita tahu ada Carlos Baleba, Elliot Anderson, ada Morton. Kalau menurut gua, ya sobat pemula nanti tahu lah ya bagaimana pendapat pilihan gua di antara 3 nama itu kalau seandainya harus mendatangkan satu atau harus mendatangkan 2. Tapi dari kabar yang saat ini ada, nampaknya opsi yang paling memungkinkan, sekali lagi ini bukan yang gua pendapat yang gua prioritaskan untuk mendatangkan Manchester United gitu. Tapi kalau melihat dari kabar yang ada sejauh ini, menurut gue memang Carlos Baleba ini yang paling memungkinkan datang ke Manchester United. Dilihat dari keadaan ya. Misalnya kalau pemain-pemain lain ada juga minat dari klub-klub lain yang disebutkan secara jelas bahkan. Tapi Carlos Baleba tidak demikian. Itu satu. Nomor 2, Carlos Baleba sudah lebih dulu dilakukan komunikasi ya kan di musim panas kemarin. Jadi sudah ada pendahuluan
minat dari klub jelas, minat dari sang pemain pun juga demikian. Nah, artinya minat dari klub dari Manchester United ya, dan juga minat dari sang pemain juga ingin bergabung ke Manchester United. Kabarnya seperti itu. Saat ini lebih ke negosiasi dengan Brighton. Berapa harga yang diinginkan oleh Brighton. Brighton tahu nih, sang pemain nampaknya memang bisa dikatakan musim ini menjalani musim terakhir bersama dengan klub. Mereka tidak mungkin lebih lama lagi menahan ya sang pemain, nampaknya seperti itu. Tapi mereka juga ingin untuk bisa mendapatkan income yang bagus, pemasukan yang juga bagus dari Carlos Baleba. Kita tahu di negosiasi pemain Brighton dengan klub-klub lain terutama di Liga Inggris pun juga tidak mudah ya, selalu alot, dan bahkan sering sekali juga berujung klub yang meminati ini harus menggelontorkan uang yang sangat besar, dan bukan tidak mungkin Manchester United pun diharapkan ada di posisi seperti itu. Kita lihat akan seperti apa ini situasinya. Akankah di musim dingin dilepas? Kalau itu menurut gue sih nampaknya kecil kemungkinannya. Mungkin ya seperti Cunha ataupun Mbeumo bisa jadi di awal bursa transfer musim panas Carlos Baleba sudah bisa datang ke Manchester United. Mungkin targetnya seperti itu ya dari manajemen klub ini. Kita lihat akan seperti apa, tapi informasinya seperti itu. Oh ya, ada juga satu pemain lainnya ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah talenta muda dari AZ Alkmaar. Disebutkan talenta muda ini memiliki harga yang cukup tinggi. Jadi Case Smith ya, Case Smith ini disebutkan diminati oleh banyak klub besar, bahkan klub besar di Eropa, bukan hanya di Liga Inggris. Tapi AZ Alkmaar memasang harga yang cukup tinggi nih untuk Case Smith. Ada tawaran kabarnya yang disebutkan oleh Fabrizio Romano atau proposal ya, yang datang ke Alkmaar, ke kubu ke kubu AZ Alkmaar senilai 60 juta euro dan ditolak oleh AZ Alkmaar. Case Smith sendiri saat ini berusia 19 tahun. Valuasinya menurut Flashscore ini ada di angka 21,8 juta euro. AZ Alkmaar ingin di atas 60 juta euro untuk pemain masih berusia 19 tahun yang dinilai saat ini ya sebagai salah satu bakat talenta yang mungkin salah satu papan atas lah di Eropa. Tidak disebutkan secara spesifik Manchester United berminat atau tidak, tapi Ruben Amorim mengindikasikan ya ada banyak klub dari Eropa dan juga Liga Inggris. Mungkin Manchester United bahkan kemungkinan besar juga sudah menangkap radar dari Case Smith ya sebagai talenta muda, tapi apakah Manchester United akan bergerak dengan misalnya 65 juta untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun? Ini sesuatu yang ya kita nantikan lah di musim panas. Tapi menurut Sobat Football United, dari kabar-kabar tadi seperti apa? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bismillah.